Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kenalin aku Intan Permatasari, BP 2010-86-1004 dari jurusan Komunikasi Universitas Andalas. Kali ini aku mau ngangkat tema, salah satu tema yang mungkin sering kita jumpai juga selama pandemi ini, yaitu tentang tips merawat hewan peliharaan. Nah, di era pandemi ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Sehari-hari kita hanya duduk diam tanpa berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Bercengkrama dengan teman sendiri di media sosial, tentu berbeda vibes-nya dengan berbicara secara langsung. Nah, untuk mengatasi kebosanan yang melanda saat berada di rumah, kita bisa memelihara hewan peliharaan. Hewan peliharaan bukan hanya sebagai pengisi rumah, namun ia juga bisa sebagai penghilang rasa bosan dan stres akibat tugas, tekanan pekerjaan, dan lain-lain. Salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari oleh orang-orang saat ini adalah kucing. Kucing disinyalir populer karena menggemaskan dan memiliki tingkah laku yang lucu. Sendiri memiliki 4 ekor kucing di rumah, 2 diantaranya kucing ras dan 2 diantaranya kucing biasa. Untuk ciri-ciri dan kebiasaan kucing sendiri, ada beberapa. Kucing juga memiliki perasaan seperti kita manusia. Saat ia sakit, bahagia, cemas, ia akan menunjukkan beberapa tanda-tanda kepada pemiliknya. Kucing bisa sangat cerewet, terutama saat bahagia. Selain suka mengobrol, nada suaranya akan menunjukkan perasaannya. Kucing juga memiliki, saat kucing mengeong dengan nada tinggi, menandakan kalau ia ceria. Sebaliknya, jika ia mengeong dengan nada yang rendah dan sangat kecil, berarti menandakan ia itu sedang kesal. Selain itu, Anabul yang kerap dipanggil saat sekarang ini, mendengkur saat merasa puas, bahagia, dan sehat. Kucing akan mengangkat ekornya tinggi-tinggi saat itu tuh menunjukkan kalau dia percaya diri. Kalau ia mengibas-ibaskan ekornya, berarti ia tahu kalau ada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, saat kucing merasa kesal, telinganya akan terlihat melipat ke belakang. Sedangkan saat kucing yang bahagia, telinganya itu akan menghadap ke depan, seolah-olah menunjukkan ketertarikan kepada apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Kucing dapat tidur di mana saja untuk waktu yang sangat lama, bisa sekitar 8 hingga 12 jam sehari. Tapi Anabul yang merasa bahagia akan tidur di dekat pemiliknya, dengan sesama hewan peliharaan atau di tempat tidur bersama pemiliknya. Untuk menunjukkan hubungan yang baik dengan lingkungannya, seiring bertambahnya usia kucing, kebiasaan main kucing bisa saja berubah, tapi semangatnya terlihat saat Anabul dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik saat mengejar mainan, melompat-lompat, atau bergulat dengan teman-temannya, atau manusia yang disukainya. Kucing yang sehat dan bahagia menunjukkan antusiasmenya saat makan, mulai dengan menggosokkan dirinya ke kakimu, mendekat ke arahmu, baik kamu sedang belajar dan kucing mendekat, itu biasanya mereka meminta makanan. Selanjutnya ada beberapa tips untuk merawat kucing dengan baik. Ada beberapa cara merawat kucing yang perlu diperhatikan. Jadi untuk merawat kucing itu nggak bisa sembarangan. Mulai dari pemberian makanan yang cukup, sarana pembersihan kotoran yang memadai, menjaga kebersihan kucing, hingga memeriksakan kucing ke dokter hewan jika mengalami gangguan kesehatan. Merawat hewan peliharaan dengan baik itu ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan perawatan secara teratur. Baik kucing dengan bulu pendek atau yang bulu panjang, kita juga perlu menyisirnya secara rutin. Dengan menyisir secara rutin dapat membantu menghilangkan rambut mati dari bulunya agar tidak ditelan kucing. Kucing itu kan punya kebiasaan menjilati bulunya, bulu kaki, bulu badannya. Nah, kalau misalnya kita nggak menyisir, itu tuh bisa tertelan dan bisa menyebabkan sakit pada kucing kita. Menyisir ini juga menjadi cara untuk memperhatikan setiap perubahan yang mungkin terjadi pada tubuh kucing, seperti terdapatnya benjolan mungkin yang bisa menyebabkan rasa nyeri, rasa sakit pada kucing, sehingga bisa ditangani dengan lebih cepat.
Lalu yang kedua, menyediakan air bersih. Kita bisa meletakkan air bersih di dalam mangkuk atau gelas untuk persediaan minum kucing yang tercukupi dengan baik. Selain itu juga bisa menggunakan air mancur khusus yang sudah banyak dijual di pasaran untuk minum kucing. Jadi kita tidak perlu repot-repot setiap saat mengambil air untuk kucing. Dan pastikan untuk terus mengganti airnya secara berkala agar kebersihannya selalu terjaga. Yang ketiga, menyediakan tempat kotoran kucing. Nah, ini yang paling penting yang sering diabaikan oleh para pemelihara kucing. Aturan umum untuk kotoran kucing ini salah satunya untuk setiap kucing 1 kotak. Lalu jika memiliki lebih dari 2 atau 3 kucing, minimal harus ada 2 kotak kotoran kucing. Untuk mendorong kebiasaan kucing membuang kotoran di kotak kotoran dengan baik, pastikan untuk selalu menjaga kebersihannya dan selalu arahkan kucing mulai dari ia kecil untuk belajar membuang kotoran di kotak tersebut. Pembersihan rutin juga membantu kita melihat adanya perubahan pada urin, pada feses kucing. Lalu yang keempat, latih kucing untuk menggunakan tiang cakaran khusus. Selain mencegah kerusakan pada furnitur rumah kita nih, biasanya kan kucing yang nggak punya tempat cakaran khusus itu biasanya mencakar kursi, gorden, kasur, dan lain-lain. Jadi untuk menghindari kerusakan tersebut, kita bisa membeli tempat cakaran khusus yang kalau rusak pun nggak apa-apa. Tujuannya menggaruk itu untuk menguatkan otot-otot dan menjaga cakarnya dalam kondisi yang prima. Menggaruk secara teratur pada permukaan yang sesuai seperti karpet, sisal atau karton membantu menghilangkan lapisan lama dari kuku kucing. Kuku kucing itu kan juga punya kayak lapisan-lapisan kayak kuku mati gitu yang harus selalu dibuang. Lalu yang selanjutnya, pilih dokter hewan yang ramah kucing. Perlu di-disclaimer, tidak semua dokter hewan itu ramah kucing, karena dokter hewan itu kan juga menangani anjing dan hewan-hewan lainnya. Sebab kucing itu memiliki persyaratan kedokteran yang berbeda dari anjing. Kita bisa menjadwalkan kunjungan kepada dokter itu secara tahunan atau per 6 bulan sekali untuk memeriksa apakah ada penyakit yang berbahaya atau kronis pada kucing. Jadi kita bisa mewanti-wanti terlebih dahulu dan menyiapkan biaya. Juga jangan lupa untuk memberikan vaksin, membersihkan gigi kucing, karena gigi kucing juga sama seperti kita, juga terdapat kadang makanan yang tersisa di sana, jadi bisa menimbulkan karang gigi. Selain itu, dokter hewan juga memberi tahu kita apakah kucing memiliki berat badan yang sehat sesuai umurnya. Yang terakhir, berikan makanan yang bergizi. Usahakan untuk memberikan makanan kucing secara bergantian antara makanan basah dan makanan kering. Gunanya supaya kucing kita itu tidak bosan. Misalnya kita ngasih makanan kering aja terus kucing tuh pasti akan bosan dan nafsu makannya tuh pasti berkurang. Jadi bisa kita selang-selingi atau kita campur sesekali. Juga kalau misalnya kita punya uang berlebih, punya dana lebih, kita bisa beliin kucing kita vitamin atau snack. Sebenarnya itu kurang wajib, tapi misalnya kalau kita punya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari pada hewan peliharaan. Yang pertama, jangan memaksakan perhatian pada kucing. Nggak cuma pada manusia aja ya, kucing juga nggak boleh dipaksakan perhatiannya. Tidak boleh bersosialisasi dengan kucing jika ia sedang tidak mood. Artinya tidak boleh memaksakan perhatian kita pada dia. Misalnya kita maksa untuk dia nurut, maksa dia untuk tidur, nggak boleh. Walau kucing sangat menyukai perhatian kita, namun mereka juga memiliki waktu menyendiri gitu. Mereka juga punya waktu untuk dirinya sendiri sama kita manusia gitu. Yang kedua, membawa tanaman ke dalam rumah. Nih, pasti teman-teman semua ada nih salah satu atau mamanya yang sering koleksi tanaman, sering dibawa ke dalam rumah kan. Ada sih beberapa jenis tanaman yang nggak baik untuk kucing, karena kucing itu kan suka penasaran sama benda-benda baru, pasti dicakar, kadang dimakan. Nah, itu nggak boleh, apalagi tanaman hias itu kadang kan memiliki zat yang beracun dan tidak aman bagi kesehatan kucing. Jika ada, pastikan itu tidak bisa dijangkau oleh kucing, misalnya di tempat yang tinggi atau gimana gitu. Lalu yang ketiga, mengawasi kucing saat bermain. Menurut dokter hewan, salah satu mainan yang berbahaya bagi kucing itu tali-tali dan benang-benang senar gitu, karena
benda tersebut berbahaya jika ditelan kucing gitu, karena kalau benang itu tersangkut di tenggorokan kucing itu bisa menyebabkan penyakit yang serius, dan untuk mengobatinya perlu dengan pembedahan, perlu biaya yang lebih lagi kan. Lalu yang keempat, memperhatikan perilaku kucing. Jangan sekali-sekali mengabaikan perilaku kucing meskipun perilakunya itu biasa, tapi jika kucing mengalami penyakit gigi dan artritis, biasanya kucing itu akan memperlihatkan perilakunya, misalnya suaranya yang serak, atau dia nggak seaktif dulu, biasanya seperti itu, karena kucing juga sering sakit gigi kayak kita ya. Lalu selanjutnya, jangan membiarkan kucing sendirian selama seharian penuh gitu. Beberapa orang memilih mengadopsi kucing sebagai hewan peliharaan karena dikenal kucing itu mandiri, bisa ngapa-ngapain, pokoknya dia tuh nggak bakal kesepian deh, tapi dia beda loh, dia tuh juga punya rasa kesepian sama kayak kita, kucing tuh juga nggak boleh dibiarin aja, jadi usahakan untuk menemani kucing itu sehari itu sekitar 2 kali, nggak perlu lama-lama gitu, beberapa menit, cukup kita manggil dia makan aja itu udah termasuk menemani, jadi dia nggak merasa kesepian. Nah, yang terakhir, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak nih, apalagi lagi tren-trennya di TikTok, orang pada nunjukin anabulnya yang gemes, yang bertingkah, ada juga yang barbar kan. Selain bukan hanya itu, kucing juga punya sifat lembut dan manja, sehingga sangat cocok untuk teman-teman semua adopsi di rumah. Bagi pencinta kucing, memelihara kucing tentunya menjadi kesenangan tersendiri. Meskipun menyenangkan, namun dibutuhkan komitmen. Ingat, komitmen sangat diperlukan dalam memelihara kucing. Bagi siapa saja yang memutuskan memelihara kucing. Dalam hal ini, perlu memberikan perawatan yang baik agar kucing dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Perhatikan setiap kebiasaannya dan jauhkan dia dari benda-benda yang dapat membahayakannya. Kucing juga sangat rawan akan penyakit jika tidak dijaga dengan baik. Disarankan untuk rutin medical check-up pada kucing agar terhindar dari segala penyakit yang berbahaya. Mungkin itu saja penjelasan dari aku, teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Ya, sepertinya cukup karena teman-teman semua rata-rata pasti suka kucing lah ya, suka memelihara hewan. Kelihatan nih dari muka-muka penyayang binatang. Wah, makasih atas waktunya. See you.